Langsung kita pembahasan kitab selanjutnya, yaitu kitab Uqudil Lijan fi Bayani Huquqiz Zawjain. Kemarin kita mau menceritakan ya kesabaran seorang suami dalam menghadapi istri. Jadi dalam pernikahan itu memang sangat dibutuhkan dalam satu hubungan ya, tidak hanya pertingkahan saja. Selalu dibutuhkan kesabaran, apalagi dalam pernikahan. Makanya Rasulullah menggambarkan di sini ya. Beliau bersabda, ayyuma rajulin, ini, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya paling sempurnanya orang-orang yang beriman, imannya orang-orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu dengan melakukan kewajiban-kewajibannya, kemudian meninggalkan hal-hal yang jelek. Itu namanya akhlak yang bagus. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, sunah-sunah sholat, sunah-sunah puasa, dan seterusnya dia lakukan. Meninggalkan maksiat-maksiat, ini berarti akhlaknya bagus orang ini. Ya, ini paling sempurnanya imannya orang-orang yang beriman. Tidak hanya itu saja, berarti intinya yang pertama ibadahnya bagus, dia bisa menjaga maksiat. Kemudian selain itu dia al-tofuhum bi ahlih, paling sayang kepada keluarganya. Jadi kalau ada orang ahli ibadah tapi tidak perhatian sama keluarga, belum sempurna imannya, ya kan? Belum sempurna. Kemudian waqala, Rasulullah juga bersabda, khairukum khairukum li ahli, paling bagusnya kalian adalah yang paling bagus kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling bagus pada keluargaku. Di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li nisa'i wa ana khairukum li nisa'i, paling bagusnya kalian adalah paling bagus kepada istrinya, dan aku paling bagus kepada istri-istriku. Diriwayatkan oleh Rasulullah bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi, barang siapa yang bersabar atas akhlak istrinya yang tidak baik, a'tahullahu minal ajri mithla ma'ata Ayyuba alaihi salam ala bala'i, dia akan diberikan pahala seperti pahalanya kesabaran Nabi Ayyub dalam menghadapi ujian cobaannya. Apa sih yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub? Nabi Ayyub itu diberi ujian 4 hal yang berkaitan, pertama dengan hartanya, dengan anaknya, kemudian dikucilkan oleh masyarakat, kemudian jasadnya ini ada yang cacat, yang rusak. Siapa Nabi Ayub itu? Nabi Ayub itu orang kaya. Beliau itu mempunyai unta, sapi, kambing, bahkan beliau mempunyai gajah, mempunyai himar, dan beliau mempunyai 500 tanah, 500 lahan pertanian. Setiap lahan itu ditangani satu orang budak, ya, satu orang budak. Likulli abdin imro'atun wa waladun wa malun. Setiap budak mempunyai istri, mempunyai anak, dan mempunyai kekayaan. Jadi beliau itu mempunyai ternak banyak, mempunyai lahan pertanian luas, 500 lahan. Setiap lahan ada yang menangani satu keluarga, yaitu budaknya semuanya ini. Dan yang tinggal bersama beliau hanya 3 orang yang beriman kepada Allah. Lah, ketika keadaan Nabi Ayub seperti itu, kana iblisu la yahjubu an syai'in minas samawat. Iblis yang dia ini bisa
mengetahui sesuatu yang ada di langit, dia ini mendengarkan sholawatnya, doa-doanya malaikat untuk Nabi Ayub. Jadi iblis dengar, wah, para malaikat kok doakan Nabi Ayub, padahal dia enak hidupnya, kaya raya. Ada apa ini? Gitu ya. Akhirnya dia hasud ini iblis, iri sama Ayub, kok enak dunia, enak sugih, dia kaya raya, kemudian didoakan malaikat, kok enak sekali dia. Sudah, aku tak lapor, saya menghadap kepada Allah dan mengatakan, ilahi nadhartu fi abdika Ayub wajadtuhu syakiran hamidan. Ya Allah, aku melihat Ayub hambamu ini adalah seorang yang bersyukur dan memuji engkau. Ala walau ibtalaituhu la raja'a an syukrika wa ta'atik. Apakah mungkin ya kalau nanti dia aku kasih ujian, aku coba dia, aku akan jerumuskan dia, apakah dia masih mau bersyukur kepadamu atau masih taat kepada kamu? Maka Allah menjawab, intalik faqad salattuka ala mali. Cobaan iblis, kalau kamu tidak percaya Ayub tulus, cobaan. Aku serahkan kepada kamu hartanya, ayo cobaan hartanya. Akhirnya si iblis berangkat dan mengumpulkan anak buahnya, yaitu afaritis syayatin, ifrit jin ifrit ini dikumpulkan dan mengatakan kepada mereka, aku telah disuruh oleh Allah untuk menguasai atau memberikan ujian kepada Ayub mengenai hartanya. Akhirnya ini si siapa ini, iblis tadi membagi tugas kepada anak buahnya, mengatakan kepada anak buahnya, ayo kamu yang menyerang untanya dan juga yang menggembalakannya, kemudian ini, dan terus dibagi ini anak buahnya. Akhirnya didatangi, kemudian dibakar itu semuanya. Jadi binatang ternak yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan itu hangus semuanya, terbakar, tek semuanya ya. Ini kalau kita ya apa ini, punya ternak sekian ribu semuanya misalkan kebakaran. Kalau kita seperti apa? Ya mungkin stroke gitu aja mungkin. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Tsumma jaa iblis ila Ayub. Setelah dibakar habis ini, iblis datang kepada Nabi Ayub. Dia dapati Nabi Ayub dalam keadaan qaiman yusalli, sedang berdiri dan sholat. Faqala lahu, kemudian iblis membisikkan kepada Ayub, aku telah membakar api telah membakar ternak kamu wahai Ayub. Ayub, binatang kamu, binatang ternak kamu semuanya hangus terbakar oleh api. Apa yang dikatakan Ayub? Alhamdulillah wa a'taniha wa huwa akhiduha. Alhamdulillah, Allah yang memberikan itu semuanya kepadaku, sekarang Allah mengambilnya kembali. Bisa seperti itu? Silahkan dicoba ya. Kehilangan sandal ya wis ngamuk gitu. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah, Allah yang nitipkan kepadaku sekarang sudah diambil lagi, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah gitu Nabi Ayub. Kemudian wah ini gagal lagi setan nih. Iblis, wah memang luar biasa Ayub ya. Sekian ribu kekayaannya, binatang ternaknya kita hanguskan, dia bersyukur kepada Allah. Gagal saya menguji Ayub. Nah, akhirnya izin lagi kepada Allah, ya Allah saya izin lagi, apa? Saya ingin memberikan cobaan kepada Ayub mengenai apa namanya itu, pertaniannya ya, sawahnya yang sekian luasnya. Ya akhirnya Allah menyerahkan, ya terserah kamu, ayo cobaan. Dicoba. Setelah itu pertanian yang miliknya Nabi Ayub itu adalah kurma-kurma ini, akhirnya diserang oleh iblis ya, dengan menggunakan apa namanya, angin yang kencang, sehingga apa, pertanian yang segitu luasnya semuanya roboh, gagal panen ya, gagal panen. Datang kepada Ayub
Dan iblis tadi mengatakan, panen kamu gagal wahai Ayub karena kena badai. Apa yang dikatakan Ayub? Hamidallah wa athna alaih. Malah Nabi Ayub memuji kepada Allah dan beliau mengatakan alhamdulillah. Maka iblis mengatakan, minta lagi izin kepada Allah untuk memberikan ujian kepada Ayub mengenai anaknya. Diuji benar sampai anaknya ini begini ceritanya. Jadi rumah besar, rumah mewahnya Nabi Ayub itu diguncangkan oleh iblis sampai akhirnya semua anaknya Nabi Ayub itu meninggal, meninggal semuanya. Jadi kekayaannya habis, kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia bisikkan kepada Nabi Ayub, Ayub, anak kamu mati semua. Apa? Fastaghfaron. Nabi Ayub istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, kemudian masih gagal, tidak marah, tidak ngamuk, wala sambat kepada Allah, tidak. Akhirnya apa? Minta izin lagi kepada Allah untuk apa? Untuk memberikan ujian kepada Ayub. Jasadnya Nabi Ayub mau dirusak. Akhirnya diizinkan sama Allah. Nah, suatu ketika Nabi Ayub itu dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, iblis datang kemudian meniupkan pada ubun-ubunnya Ayub ini, tiba-tiba badannya Nabi Ayub ini memanas dan gatal-gatal sampai akhirnya digarui dengan tangannya, tidak cukup, tidak selesai, kemudian dengan alat, sampai terakhir dengan menggunakan keramik, sampai akhirnya ini sobek-sobek ini ya, berdarah-darah semuanya, dan sampai akhirnya menjadi berbau tidak enak. Akhirnya dikucilkan, ya, dikucilkan oleh orang, semuanya pada mengatakan, wah, saya kalau melihat Ayub ndak tega gitu ya. Akhirnya dikucilkan. Wa ja'alahu ala kanasatin lahum, dibuatkan kamar sendiri. Wa ja'alahu lahu arishan, dibuatkan kandang. Jadi ditaruh ada di kandang. Wa hajarahu annas kulluhum illa zaujatihi al-musamah rahmah. Semuanya mengucilkan Nabi Ayub kecuali istrinya yang bernama Rahmah. Jadi istrinya Nabi Ayub itu lebih dari satu ya. Semuanya meninggalkan, cuma satu ini yang setia. Setia yang satu ini namanya adalah Rahmah. Fakanat tukhdimuhu bima yasluhu wa ta'tihi bit'am. Setiap hari dia ini melayani suaminya yang keadaannya semacam itu, kemudian memberikan makanan, ya, memberikan makanan dan seterusnya. Wa hajaru ats-tsalatsa alladziina aamanu wa lam yartaqibu dinahum. Walaupun semacam itu, Nabi Ayub tetap bersabar dan tidak pernah mengeluh sama sekali, ya, tidak mengeluh sama sekali. Nabi Ayub hanya mengatakan ini kepada Allah, Rabbi inni masanniyaddur. Ketika semuanya sudah diambil sama Allah sampai sebegitunya, beliau sakit semacam ini, beliau tidak pernah mengeluh sama Allah. Beliau hanya mengatakan dalam Al-Quran, Rabbi inni, ya Allah, ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku, masani, telah mengalami kepadaku adzur, bahaya. Ya Allah, aku ini mengalami satu bahaya, aku ini mengalami satu kesakitan. Bukan, ya Allah bagaimana ini, kok aku seperti ini, lah enggak pernah seperti itu. Ya Allah saya sedang sakit, ya Allah, begitu loh. Ya Allah saya ini sedang sakit, saya sudah mengalami bahaya, ya Allah. Akhirnya sama Allah ujian tersebut disudahi, ya, lulus ujian, dikembalikan semua kekayaannya Nabi Ayub, badannya dijadikan badan yang lebih bagus dari sebelumnya, dan luluslah kesabaran Nabi Ayub. Kita tidak mungkin kuat sebesar itu, ya, tapi kita bisa mendapatkan fadilah semacam itu. Kapan? Ketika kita sabar menghadapi akhlak istri kita yang kurang baik. Jadi kalau istri Anda mungkin masih berkata agak kasar kepada Anda, maafkan, ya, maafkan, jangan diimbangi. Kalau diimbangi ya panjang nanti, ya. Jadi
maafkan, diam sajalah, tidak lama kok. Ini pernah suatu ketika ada seorang datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat datang kepada Sayyidina Umar ingin mengadu mengenai akhlak istrinya. Jadi setiap hari ini ngomel ini istrinya sahabat ini. Akhirnya dia datang kepada Sayyidina Umar, kebetulan khalifah pada saat itu adalah Sayyidina Umar. Datang mau menghadap Sayyidina Umar, sampai ke depan pintu rumahnya Sayyidina Umar, dilihati, hala Amirul Mukminin fa kaifa hali fa kharaja. Akhirnya dilihati, loh kok Sayyidina Umar juga sama nasibnya dengan saya. Bahkan lebih parah lagi kayaknya ini. Kalau saya hanya dimarahi, wah ini sampai dibentak-bentak Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar cuma diam saja. Ya, akhirnya percuma saya mau curhat sama Sayyidina Umar, tak pulang saja. Ketika mau pergi, Sayyidina Umar lihat, kemudian dipanggil, sahabat kesini, ma hajatuk, apa hajat kamu? Faqala, maka dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ji'tu ashku ilaika khuluqa zaujati. Amirul Mukminin, aku kesini ini mau curhat pada anda mengenai akhlak istri saya. Saya ini tidak tahan lagi Sayyidina Umar. Setiap hari saya mendengarkan radio rusak di rumah. Artinya setiap hari radio saya rusak. Siapa itu? Istrinya rusak. Ngomel setiap hari. Saya tidak tahan Sayyidina Umar. Bagaimana ini? Tapi ketika saya kesini kok nasib kita sama kayaknya ini ya. Setiap hari kita punya radio rusak. Akhirnya senyum Sayyidina Umar dikatakan gitu. Dikatakan Sayyidina Umar, faqallahu Umar, ya akhi, inni ahtamiluha li huquqin laha alayya. Aku sabar kok menghadapi dia semacam itu. Kenapa? Karena aku belum bisa memenuhi hak saya, hak-haknya dia yang harus saya penuhi kepadanya. Lihat loh, dia itu setiap hari masak buat kita, buat saya, buat anak-anak, ya. Padahal itu bukan kewajibannya dia. Dia nyuci baju saya, menyusui anak-anak saya, merawat anak saya, itu bukan kewajiban dia. Makanya ketika aku dimarahi oleh istri saya diam. Karena apa? Saya belum bisa memenuhi hak saya kepada istrinya. Faqala ar-rajul, ya Amirul Mukminin, wa kadzalika zauji wa zaujati. Oh ya, kalau begitu sama Sayyidina Umar, istri saya juga nyuci baju tiap hari, juga masakkan saya. Ya sudah, Sayyidina Umar mengatakan, fahtamilha, ya sudah, sabar saja ya akhi. Innama hiya muddatun yasiratun. Itu cuma sebentar. Kalau wis mati lek mari dewe. Kalau dia meninggal, ya tidak ngomel lagi kok. Kalau dia capek, dia tidak. Jadi ini ya kunci, trik dari Sayyidina Umar. Kalau istri marah, diam, paling aman. Nanti kalau baterainya habis, insya Allah diam dia. Tapi kalau anda juga ikut ngomel, itu baterainya mereka akan terus bertambah. Jadi malah tidak mungkin menang, kita tidak mungkin menang. Dan kita harus sadar ya, memang kita ini belum bisa memenuhi hak-hak istri kita. Ya dikatakan masih kurang ya. Jadi mereka ini banyak melakukan hal-hal yang seharusnya bukan kewajiban mereka. Ya, jadi itu adalah cerita mengenai kesabaran seorang suami menghadapi istrinya. Fadilahnya besar sekali. Dia akan mendapatkan fadilah kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita terangkan bagaimana fadilah keutamaan seorang istri sabar menghadapi suami. Nanti ada insya Allah pada pertemuan akan datang. Mungkin ada pertanyaan mengenai pembahasan ini. Mungkin ada pertanyaan, mungkin tidak ada ya. Jadi insya Allah semoga kajian pada malam hari ini bisa kita amalkan, bisa menambah kesabaran kita dalam berumah tangga ya. Dan yang mau berumah tangga ini harus siap-siap. Anda harus menyiapkan kesabaran Anda, karena yang paling penting dalam berumah tangga ini adalah kesabaran, saling menerima, saling memaklumi, kemudian saling memaafkan atas
semua kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi kalau bisa seperti itu, insya Allah akan langgeng itu rumah tangga. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mari kita doa bersama.